memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Jiwa kami haus akan Engkau. Jiwa kami merindukan Engkau selalu. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu ya Tuhan. Amin. Jiwaku merindukanmu ya Tuhan, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku,
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, diagungkan atas seluruh bumi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, Haleluya, haleluya, glory haleluya. bagimu Yesus. Mulia dan ajaib Pujian, Engkau hormat, Tuhan dan Yesus. syukur tunaikan bagimu. Tak pernah Engkau meninggalkan kami. Kaulah kekasih jiwaku. Ajaib dan kudus Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa besar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Sangka kala Maranatha, sangka kala Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Pujian, hormat dan syukur bagimu. Sungguh baik, Betapa dahsyat karya-Mu. baik. Kami tunduk menyembah-Mu Terima kasih Tuhan, Tuhan. mengakui kebesaran-Mu. Glory, glory bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku kagum Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Betapa kagum hati kami akan Amin. Engkau, akan perbuatan, akan karya-Mu dalam hidup kami. Kau menciptakan kami sempurna Tuhan, dan janji-Mu sungguh luar biasa. Janji-Mu ya dan amin bagi umat-Mu, bagi kami semuanya. Glory. Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya, tidak pernah berubah janjinya, dulu sekarang dan selamanya tetap sama bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, umat-umat Tuhan, kami semuanya tetap yakin dan terus percaya, Amen. terus berharap, terus setia, terus Haleluya, berpengharapan teguh haleluya. kepada Tuhan akan janji-Mu bagi kami. Biarlah kami terus menghormati Tuhan di sepanjang kehidupan Hormat, kami. pujian Kami bagi terus meninggikan, mengagungkan Tuhan, Yes. merindukan Engkau dalam seluruh kehidupan Yes. kami, membawa Tuhan dalam hidup kami dimanapun kami berada, Yes. menaruh Engkau Tuhan yang terutama dalam seluruh aspek Amen, hidup amen. kami. Terima kasih Tuhan Terima Yesus, ampuni kami kalau kami sering mengutamakan oh Tuhan apa yang menjadi keinginan-keinginan kami sering melupakan Tuhan. Tapi pagi hari ini Bapa, biarlah Engkau mengingatkan seluruh umat-umat-Mu, mengingatkan kami bahwa kami harus mengutamakan Tuhan. Kami terus memuji dan menyembah, memuliakan Engkau Pujian senantiasa. bagimu, Tuhan. Terima kasih, ada sukacita, damai sejahtera bagi seluruh umat-umat, Haleluya. bagi kami semuanya, keluarga kami, jemaat-Mu yang ada di tempat ini, dan seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada. Diberkati, ditolong, dilawat seluruh hidup mereka yang sedang bimbang. Tuhan tetapkan hati Amen. mereka yang sedang mengalami oh Tuhan Yesus pergumulan persoalan. Tuhan biarlah yakinkan hati mereka, hidup mereka bahwa di dalam Kristus Amen. ada jawaban yang pasti. Tuhanlah sumber kekuatan atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami sambut segala berkat-Mu, terlebih khusus berkat khusus pagi hari ini, yaitu firman Tuhan yang terus menyegarkan jiwa kami, Ya. yang terus meneguhkan kami, membaharui kami, membentuk kami untuk kami sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami Dalam berdoa nama dan Tuhan sambut Yesus. firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kita melanjutkan pembacaan
kita di dalam Lukas pasal 13. Bapak Ibu menyimak dan dibaca secara bergantian 5 ayat satu orang. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkulnya tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah ia." Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dan dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu dan disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Siapa yang diselamatkan?" Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu,' dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. 2 orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi
orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini atau besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Selama pintu terbuka, gunakanlah pintu itu. Sebab ada masanya pintu itu akan ditutup. Haleluya. Dengan kata lain, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Jika kata kesempatan diucapkan berarti ada batasnya. Sama dengan pintu. Pintu suatu waktu akan ditutup. Tidak selamanya pintu dibuka. Kalau sudah malam hari biasanya orang menutup pintu. Sebab disitulah ada peristirahatan bersama dengan keluarga dan pintu harus tertutup. Alkitab di dalam Lukas pasal 13 yang barusan kita baca berbicara tentang sebuah kesempatan. Yesus berkata, "Masuklah melalui pintu, dan ketika pintu itu terbuka, gunakan kesempatan untuk masuk kepada pintu itu. Sebab ada masanya nanti pintu itu ditutup." Kapan masanya ditutup pintu itu? Saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tidak ada lagi waktu untuk masuk. Sebab pintu akan ditutup. Nah, pintu itu siapa? Kalau kita mengacu kepada Yohanes, Yesus berkata, "Akulah pintu." Jadi Yesus ada saatnya menutup kemurahannya, yaitu ketika dia sudah memberikan kemurahan begitu panjang. Dan hari-hari inilah kemurahan itu masih terbuka. Mari saya ajak jemaat keluarga kami, pemirsa, hamba-hamba Tuhan. Masuklah, gunakanlah kesempatan itu untuk bertobat. Jangan tinggal di dalam dosamu, jangan tinggal di dalam perbuatan-perbuatan daging, sebab sekaranglah kesempatan bagimu meninggalkannya. Kelak tidak akan ada lagi waktu. Dan kalau sudah ditutup pintu itu, saudara mau ketok pakai palu yang paling besar, akan tidak dibuka. Sekarang ada kesempatan. Bertobatlah, tinggalkanlah dosa. Tentu tidak akan begitu saja kita meninggalkan. Mungkin daging kita masih menarik kita, tapi minimal kita ada usaha, ada upaya. Ada komitmen untuk menanggalkan dosa. Jadi seperti seorang yang ingin lepas dari rokok, dia bertahap meninggalkan rokok itu. Ada orang tiba-tiba dia meninggalkan rokok, tapi sedikit jumlahnya. Tapi banyak orang komitmen meninggalkan rokok setahap demi setahap. Seperti itu kita meninggalkan dosa setahap demi setahap. Syukur kalau saudara bisa langsung 180 derajat atau 90 derajat atau berapa derajat lah kita meninggalkan dosa itu. Ya, kita berbalik. Syukur. Tapi kalau tidak, mari. Hari ini 10 dosa yang kita lakukan, kita kurangi 9. Besok 9 kita lakukan, kita kurangi 8. Jadi seperti itu tahapannya.
intinya kalau masih ada kesempatan, kalau pintu itu masih ada, haleluya, gunakan pintu itu untuk bertobat. Yesus adalah pintu. Saudara-saudara sebagai pengusaha, ada kesempatan bagimu untuk bertobat. Usahamu mungkin selama ini ada di dalam tipu. Mari, jangan sampai tertutup pintu kemurahan itu. Karena kemurahan kita lebih dari hidup. Tuhan memberkati. Sudahkah Kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh percaya padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta Allah yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta Allah yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mengingatkan kami firman Tuhan bahwa ada waktu kami berakhir, yaitu kesempatan dari Tuhan berakhir. Oleh karena itu, selama kesempatan itu ada, kami mau bertobat, kami mau gunakan kesempatan itu untuk kami isi, memuji memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya mendorong kami, ibadah subuh ini kami munculkan di YouTube, agar banyak orang diinspirasi untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan dan jemaatmu mempersembahkan hidupnya kepadamu. Selama kesempatan, selama pintu itu terbuka. Sebab kelak Tuhan Yesus datang, pintu kemurahan, kesempatan itu sudah berakhir. Dan tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Olehnya Tuhan, kinilah kemurahan, kinilah kesempatan itu datang kepada jemaatmu, keluarga kami, pemirsa, hamba-hamba Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau gunakan semua untuk memuliakan Tuhan. Sebab itu kami berdoa, Engkau memberkati jemaatmu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, pemirsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, usaha, pekerjaan, kesehatan, ekonomi, pendidikan, iman mereka diberkati oleh Tuhan. Kini kesempatan bagi negeri kami ada. Tuhan tolong negeri kami ini, bangsa kami. Kesempatan itu hari-hari ini, mari Tuhan buka jelikan mata hati bangsa kami, sehingga hati bangsa kami ini melihat kesempatan itu adalah sesuatu untuk bertobat bagi Tuhan. Pemerintahan kami, Tuhan Yesus menjamah. Baik mulai dari pemerintahan desa dan jajarannya di seluruh Indonesia, kecamatan, kabupaten, wali kota, gubernur, bahkan kepala negara.
eksekutif, legislatif, yudikatifnya. Tuhan, Engkau memberkati, Amin. menjamah, sehingga setiap personil pemerintahan kami di semua level yang kami sebutkan mengemban tugas dengan takut akan Tuhan. Amin. Dalam kesempatan, sebab ada masanya mereka berakhir, sehingga mereka boleh berbuah dan melayani masyarakat. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan syukur bagimu. Kami mengakhiri doa ini, tentu Tuhan memberkati tetangga kami, di mana Tuhan mengizinkan kami tinggal, tetangga kiri kanan depan belakang kami. Kami berkati mereka dengan nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.